Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para habaib, para syaraif, ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita cintai, dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencintainya. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintailah seluruh anak cucuku sebagai tanda bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utamanya yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai keluarga besar Al-Arif Billah Pangeran Syarif Hamid bin Ahmad As-Segaf. Kemudian yang sama-sama kita muliakan tuan guru kita Al-Mukarram Guru Kiai Haji Asmuni, atau yang lebih terkenal dengan Guru Dano. Kita doakan beliau dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Arif Billah Pangeran Syarif Hamid bin Ahmad As-Segaf. Mudah-mudahan Guru Dano dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat selalu membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat aparatur pemerintahan, baik sipil, Polri, TNI maupun apalagi militer, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan nama-nama beliau, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya atas kemuliaan beliau. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang hari ini kita bersama-sama ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di hadapan maqam Al-Arif Billah Pangeran Syarif Hamid bin Ahmad As-Segaf, yang mana beliau diberikan dua kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan lain-lainnya, yang pertama yaitu beliau al-intisab bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab beliau bersambung dengan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang kedua, dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Waliyun min auliyaillah, satu wali dari beberapa wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidaklah pulang kita dari tempat ini terkecuali dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
tidaklah keluar kita dari tempat ini kecuali Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengambil keberkahan dari Al-Arif billah Pangeran Syarif Hamid bin Ahmad Asghaf, kita akan membahas dua dari beberapa kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Yang pertama, kita akan membahas kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau berintisab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab beliau bersambung dengan nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab beliau bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara autentik, sahih, rapi, tercatat dalam catatan Rabithah Al-Alawiyah. Beliau bernasabkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berintisab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan keinginan beliau, bukan usaha beliau, namun murni Allah memilih beliau menjadi salah satu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Janganlah kita hanya bermodalkan kira-kira, hanya bermodalkan mimpi, hanya bermodalkan keyakinan, kemudian kita mengikrarkan diri kita menjadi salah satu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu sibuk mencari nasab. Jalur A ditolak oleh Rabithah Al-Alawiyah, jalur B ditolak oleh Rabithah Al-Alawiyah, jalur C ditolak oleh Rabithah Al-Alawiyah, jalur D ditolak oleh Rabithah Al-Alawiyah. Mungkin lama kelamaan kita bisa menipu Rabithah Al-Alawiyah. Tapi bisakah kita menipu Allah Subhanahu wa taala? Bisakah kita membohongi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man intasaba min ghairi ab fahuwa mal'unun." Barang siapa yang bernasabkan selain jalur bukan dari ayahnya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia termasuk orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, sebab dia tidak mengakui nasab orang tuanya. Maka agar kita menjadi orang-orang yang selamat, tidak dalam keadaan mati durhaka, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab ketahuilah, di antara penyebab yang menjadikan seseorang itu mati su'ul khatimah, itu ada 3 perkara perlu kita camkan. 3 perkara ini kalau kita ingin selamat, jauhi 3 perkara ini. Yang pertama, jangan sampai kita durhaka terhadap kedua orang tua. Dan di antara kedurhakan kita terhadap kedua orang tua kita, yaitu tidak mengakui nasab orang tua kita. Dengan bermodalkan mimpi, dengan bermodalkan kira-kira, dengan bermodalkan keyakinan, kemudian dia mencari nasab-nasab untuk menjadi salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama, hati-hati. Jangan gampang-gampang kita ini merasa yakin bahwasanya kita termasuk salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW
kalau enggak ada data-data yang konkret dari Rabithah Al-Alawiyah. Sedangkan yang kedua, di antara penyebab seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu ada kebencian dalam hati kita terhadap salah satu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kebencian terhadap salah satu ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang ada kebencian kepada salah satu ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia benci terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sudah jelas sekali di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddatan fil qurba." Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Al-Khaliq, pencipta jagat raya, bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai seluruh anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kita cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi Muhammad, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi." Bagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad dari wahyunya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ahibbu ahla baiti li hubbi." Cintailah keturunanku, cintailah ahli baitku, sebagai bukti kita cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mengaku cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang mengaku dalam hatinya rindu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia membenci salah satu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cintanya dusta. Tangga pertama untuk mencapai kewalian, tangga utama untuk mencapai derajat wali, yaitu cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita dianggap cinta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita enggak ada kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka mengakui nabi-nabinya, mereka mengakui kitab-kitabnya. Akan tetapi ketika mereka tidak cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicoret oleh Allah Subhanahu wa taala dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kita cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu cinta kepada seluruh ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga serangkai ini tidak bisa dipisahkan. Siapapun yang mengaku cinta kepada Allah, maka wajib hukumnya cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang mengaku cinta terhadap Nabi Muhammad, maka wajib hukumnya cinta kepada seluruh ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau anna rajulan sufunun bainar rukni wal maqam fa shalla wa shoma thumma mata fa huwa mubghidun li ali Muhammad illa adkhalahu Allahu nar. Ada orang antara maqam Ibrahim, ada orang antara Hijr Ismail dan maqam Ibrahim. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaannya cuma berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaannya hanya ibadah kepada Allah, salat sunnah, puasa sunnah.
akan tetapi di dalam hatinya ada salah satu kebencian kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa adkhalahullahu nar, pasti dia akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapapun yang ada kebencian kepada salah satu ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berarti benci terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang ada kebencian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun wali-wali yang diangkat oleh Allah. Tidak ada satupun wali-wali yang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali mereka sempurna dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai secara tulus semua ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita dengar kisah Ye Hasan Genggong? Beliau seorang aulia, beliau seorang wali yang terkenal. Beliau saking muhibbinya, saking cintanya kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baunya ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menciumnya. Ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang sempurna dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai seluruh anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti derajatnya bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, siapapun yang ada kebencian terhadap salah satu ahlul bait Nabi Muhammad, walau bolangnya sebesar 1 meter, walaupun jubahnya rangkap 7, setiap malam ia sholat tahajud sebanyak 100 rakaat. Setiap malam dia menghatamkan Al-Quran sebanyak 3 kali. Setiap hari dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 1000 kali. Kalau ada kebencian terhadap salah satu ahlul bait Nabi Muhammad SAW, pasti seluruhnya enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah benci terhadap Nabi Muhammad. Siapa yang benci terhadap Nabi Muhammad memancing kebencian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya Hamid? Seorang wali yang besar, seorang aulia yang luar biasa, bagaimana akhlaknya beliau kepada seluruh ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya, ta'zimnya beliau kepada seluruh anak cucu Nabi Muhammad SAW walaupun masih kecil. Bagaimana guru sekumpul, saya mendengarkan cerita guru sekumpul langsung dari orang yang mengalaminya. Apa mengalaminya? Yakni langsung dari orangnya, narasumber, betul betul, bukan kata-katanya. Dulu ada teman saya biasa ngantarkan Kiai Marzuki Handil. Insya Allah semuanya tahu Kiai Marzuki Handil. Beliau termasuk pamannya guru sekumpul. Yang mengantarkan ini namanya Haji Asnawi, sudah meninggal orangnya. Ketika sampai di guru sekumpul, di situ ada beberapa jumlah habaib. Maka guru sekumpul menghidangkan makanan yang luar biasa, yang membuat heran dan membuat takjub. Haji Asnawi atau teman saya tadi, setelah para habaib ini makan, guru sekumpul ini menghidangkan 1 kobokan. 1 kobokan cuma 1. Apa? Cawan. Ya. Apa? Kobokan. Bahasanya beda, cuma tujuannya 1. Bahasa beda, tujuannya 1.
Maka guru sekumpul ini menyodorkan kepada satu Habib, Al-Fubib. Habib ini membersihkan tangannya. Kemudian ke Habib satunya, sampai waktu itu yang saya dengar kira-kira ada Habib 6 waktu itu di tempatnya guru sekumpul. Setelah selesai membasuh tangannya, langsung diminum oleh guru sekumpul. Ini cerita langsung dari narasumber. Wallahi demi Allah. Inilah ta'zimnya guru sekumpul. Sehingga tidak heran kalau ada salah satu wali Allah Subhanahu wa taala derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah sempurna dalam mencintai Nabi Muhammad SAW dengan mencintai ta'zim kepada seluruh ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini saja yang saya sampaikan karena melihat beliau jauh-jauh dari kota Banjar dan fisik beliau sudah mungkin kurang sekuat dan mendahulu. Cuma kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat selalu membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.